Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libya Podcast dimanapun berada. Kali ini saya hadir sendirian untuk mengapresiasi, juga mengkritisi tentang program 7 kebiasaan baik yang dirilis oleh Kemdikbuddasmen. Nah, para pemirsa yang saya banggakan, kita harus memahami latar belakang kenapa 7 kebiasaan baik ini lahir. Tentu dari sudut pandang saya, bukan dari sudut pandang mereka. Tapi sebagai akademisi, kita ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, tentu kita bukan hanya menerima dan melaksanakannya saja, tetapi kita harus mencari tahu, memahami apa latar belakangnya, dan apa tujuan dan apa manfaatnya. Inilah critical thinking yang harus kita bangun, dan untuk melaksanakan tentu kita harus memahami terlebih dahulu supaya pemahaman itu betul-betul punya tujuan, punya visi yang jelas. Nah, sahabat-sahabat sekalian, 7 kebiasaan baik itu kita sudah tahu bahwa itu targetnya adalah pembentukan karakter. Tapi kenapa ini begitu masif dilaunchingkan oleh pemerintah, begitu optimis, dan kita di dunia pendidikan tentu harus berusaha memahaminya. Saya punya sudut pandang, sahabat-sahabat sekalian, bahwa 7 kebiasaan ini sangat tepat untuk diimplementasikan di sekolah. Bukan berarti karena saya ada di pihak pemerintah, tapi saya punya argumen-argumen yang bisa juga argumen-argumen yang bersumber kepada sumber akademis. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada prinsipnya pendidikan karakter itu adalah harus pengulangan, harus dilakukan, dipraktekkan. Itu betul sekali. Jadi dari mulai TK, SD, SMP, SMA, pendidikan karakter itu harus dilakukan. Dan bukan seminggu sekali, bukan seminggu 2 kali, tapi harus setiap hari. Nah, jadi 7 kebiasaan baik itu, bagaimana cara mengajarkannya? Ya dipraktekkan, sahabat-sahabat sekalian. Nah, tetapi untuk bisa dipraktekkan bersama-sama bersama anak-anak, tentu Bapak Ibu guru di sinilah fungsinya harus membantu untuk memberi penjelasan secara rasional. Sebab akibatnya apa gitu. Dan dari seluruh mata pelajaran itu bisa ikut andil. Ya, 7 kebiasaan baik ini seperti bangun pagi itu harus dijelaskan di dalam seluruh mata pelajaran, ilmunya harus dikasihkan. Kenapa bangun pagi ini harus dilakukan untuk di level SMA. Nah, jadi untuk mengajarkan bagaimana bangun pagi itu supaya bisa dilakukan, tentu kita sebagai guru harus mencari tahu dan harus berliterasi, mencari riset-riset yang sudah dilakukan, dampak dari bangun pagi. Kemudian kita juga harus diajarkan anak-anak itu bagaimana dia harus sholat, harus berdoa, rajin gitu ya. Nah, ini juga harus dijelaskan, jangan nanti hanya terjebak menjadi ritual saja. Jadi nanti diprogramkan, sholatnya dibarengkan, disama-sama. Tapi pengetahuan tentang mengapa harus berdoa itu, mengapa harus sholat, mengapa harus beribadah, pengetahuannya minim. Dan pengetahuan tentang ibadah yang sumbernya kepada doktrin-doktrin agama dari kitab suci, dari hadis, itu juga perlu diperkaya dengan bukti-bukti ilmiah berdasarkan riset-riset penelitian. Misalkan di Prancis itu ada sebuah riset bahwa orang-orang yang berdoa setiap hari itu berdoa minta sehat, hasilnya 90% sehat misalnya. Itu jadi data-data statistik itu disampaikan dalam berbagai mata pelajaran, disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Kemudian harus berolahraga. Nah, ini juga harus diberi pemahaman mungkin di guru olahraga, guru bahasa Indonesia. Kenapa sih olahraga itu? Dampaknya apa? Jadi harus ada berbasis data, berbasis riset. Jangan hanya anak-anak melakukan itu, diperintahkan saja untuk melakukan 7 kebiasaan ini, tapi pengetahuannya yang akan membangun mindsetnya, yang akan membangun mentalnya, akan membangun motivasinya tidak diberikan. Nah, tugas ini untuk Bapak Ibu guru. Kemudian kita juga harus makan bergizi. Ini penting juga, sahabat-sahabat sekalian. Indonesia ini sangat kaya dengan tanaman, buah-buahan dan sebagainya.
Jadi kalau kita yang tinggal di daerah pedesaan atau di daerah perkotaan yang masih punya lahan-lahan, sebetulnya makanan bergizi itu bisa kita suplai dari lingkungan lahan kita sendiri. Misalnya kita taruh ada kebutuhan buah-buahan, kita punya buah pepaya, dan buah pepaya itu berbuahnya sepanjang masa, dan jangkanya panjang sekali, dan kalau berbuah banyak sekali. Jadi kalau kita punya tanaman pepaya di depan rumah, sahabat-sahabat sekalian, kebutuhan gizi untuk buah-buahan itu sudah dipenuhi oleh pepaya itu dan kita tidak perlu membeli dan gratis. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini juga perlu didukung, disampaikan kepada anak-anak berdasarkan data-data yang akurat, berdasarkan informasi-informasi yang kredibel, kemudian statement-statement dari para ahli, dari dokter, dari siapa saja yang bisa memberikan keyakinan kepada anak-anak bahwa makanan bergizi itu tidak harus barang mahal, tidak harus menjadi beban bagi kita semua untuk di Indonesia ini. Sekali yang kita juga beruntung ada program makan gratis. Nah, tentu itu adalah bantuan untuk kita, untuk anak-anak kita semua ya, kita manfaatkan, tapi kita perkaya pengetahuan anak-anak kita ini dengan pengetahuan supaya dia bisa hidup mandiri, mencari sendiri, memilah mana makanan yang sehat bergizi itu. Nah, itu di dalam seluruh mata pelajaran kita harus memberikan informasi itu kepada anak-anak. Kemudian kita juga harus bermasyarakat. Bermasyarakat itu artinya anak-anak harus dilatih untuk berorganisasi, ikut ekstrakurikuler, ikut kegiatan OSIS, bakti sosial, melakukan survei-survei, riset-riset ke lapangan, ke masyarakat, ke RT, ke RW dan sebagainya, supaya mereka mengenal lingkungan mereka dan permasalahan apa yang terjadi di lingkungan mereka. Dan mereka juga harus yang tujuhnya itu adalah tidur cepat. Nah, ya. Tidur cepat ini penting ini. Ini kan hanya diperintahkan tidur cepat, ngapain tidur cepat kayak bayi aja gitu ya. Nah, itu juga guru-guru harus menyampaikan. Jadi tidur itu adalah sebaik-baiknya istirahat. Wah, itu cari di jurnalnya, di buku-bukunya. Tidur itu sebaik-baiknya istirahat. Dan kebutuhan tidur manusia itu ada waktunya. Bayi ada waktunya, anak dewasa ada waktunya, usia remaja ada waktunya. Itu harus disampaikan. Mungkin anak guru-guru BK itu yang menyampaikan, guru bahasa Indonesia, guru apa saja bisa menurut saya menyampaikan informasi ini kepada anak-anak. Jadi mereka harus tidur cepat. Dia ngerti gitu. Oh, kalau tidur cepat itu dampak positifnya adalah meningkatkan kecerdasan otak misalkan, meningkatkan kesehatan tubuh dan badan gitu. Seperti itu. Jadi jangan terjebak jadi ritual. 7 kebiasaan itu menjadi ritual tapi nggak ada otaknya gitu. Nah, ini harus dirubah. Jadi apa yang dilakukan manusia itu semuanya basically-nya berangkat dari ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan yang tersimpan di otak gitu. Dan itu yang akan dipakai orang untuk kegiatan beraktivitas sehari-hari. Nah, namun dari 7 itu saya mengkritisi, memang kalau 7 itu dilakukan, saya yakin anak-anak itu sehat, anak itu cerdas, tapi belum tentu punya uang gitu, belum tentu jadi orang kaya, belum tentu dia bisa menghasilkan uang yang baik. Nah, maka ada 2 kebiasaan lagi yang penting untuk dilakukan oleh anak-anak itu adalah membiasakan mental untuk menjadi investor. Nah, saya yakin orang Indonesia itu sebagian besar menyelesaikan masalah keuangannya dengan utang. Dan sebagian besar orang Indonesia itu mencari uangnya dengan bekerja. Sedangkan peluang untuk menghasilkan uang menjadi investor itu di abad teknologi itu sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh semua orang, terutama oleh pekerja. Karena kalau pekerja sambil bisnis, sambil buka usaha, waktunya tersita. Bisa terbengkalai, bisa pekerjaannya yang terbengkalai atau bisnisnya yang terbengkalai. Karena waktunya tersita. Dia harus bekerja dengan baik, dia juga harus mengelola bisnis dengan baik. Tapi kalau menjadi investor dan sambil menjadi pekerjanya dia tetap profesional. Tetapi kalau dia uangnya diinvestkan di pasar modal, maka perusahaannya asal memilih perusahaan yang baik, maka perusahaan itu akan sudah ada yang ngelola gitu. Jadi dia akan tetap profesional bekerja,
tapi dia juga punya sampingan sebagai pengusaha dengan menjadi investor. Nah, ini harus dilatihkan sejak di sekolah. Ya, Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kemarin menghimbau, mengingatkan, memberi inspirasi kepada kita semua untuk memperkenalkan nabung saham itu sejak SD. Kenapa demikian? Karena dulu Warren Buffett itu usia 11 tahun sudah menabung di pasar modal. Nah, jadi artinya itu sudah bisa dilakukan anak-anak dari usia SD ya, 11 tahun itu. Dan ada orang sukses di Indonesia juga, Timothy Ronald itu di usia 15 tahun. Sudah mengenal pasar modal dan menabung saham. Di saham blue chip terbaik di Indonesia. Dan sekarang dia menjadi miliuner, triliuner di usia 24 tahun. Nah, sahabat-sahabat sekalian, satu lagi adalah anak-anak kita harus dilatih sedekah setiap hari. Kenapa? Kalau dia sehat, dia cerdas, banyak uang, dia ahli sedekah, dia pasti akan menjadi orang-orang yang terbaik dan bermanfaat bagi banyak orang. Ketika dia jadi pemimpin, uang sudah punya, ilmu punya, kesehatan prima, dan juga ahli sedekah. Tentu pemimpin-pemimpin yang ahli sedekah ini dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang mensejahterakan umat. Kenapa? Dia karena tidak membutuhkan lagi uang dari hasil kerjanya karena dia sudah punya penghasilan dari hasil investasinya. Ini cara-cara berpikir kita merancang sebuah pendidikan di masa yang akan datang. Jadi saya katakan 7 kebiasaan itu sudah tepat dilakukan oleh pemerintah. Tapi saya menyarankan ditambah 2 lagi menjadi 9 kebiasaan, ditambah yaitu satunya ahli sedekah setiap hari, dilatih mau 1.000 perak, 2.000 perak, atau sedekah itu tidak berkaitan dengan uang, apa saja kebaikan yang kita lakukan itu diukur dengan sedekah dan dibiasakan itu oleh anak-anak. Tapi yang lebih simpel itu adalah bersedekah dengan uang. Yang kesembilannya itu adalah berinvestasi di pasar modal, diperkenalkan, dilatihkan. Jadi yang penting daripada investasi itu adalah pembentukan karakternya, bukan masalah uangnya. Pembentukan karakter dan ilmunya yang harus dikuasai, maka harus mulai dari sejak di sekolah. Jadi sekolah itu mengajarkan hal-hal yang positif, yang baik, yang akan mengantarkan anak-anak ke pintu gerbang kesejahteraan, kebahagiaan, apapun ilmunya. Dan menurut saya di sekolah-sekolah yang selama ini banyak ditinggalkan dan kurang konsen, diajarkan adalah bagaimana mengelola uang. Dan uang dikelola itu harus ada 3 menurut hadis Nabi Rasulullah SAW. Yang pertama, kalau kita punya uang itu harus disisakan untuk makan kita. Kemudian uang itu juga harus disisakan untuk sedekah. Dan yang ketiga, uang itu harus ditanam. Nah, kita sebagai Muslim, orang Islam yang sebagian besar di Indonesia ini, kalau punya uang pasti untuk makan oke. Untuk sedekah yang minimal sudah lumayan ada. Tapi untuk investasi ini sangat kecil dan jarang sekali yang memahami. Maka untuk itu kita mengacu kepada hadis Nabi ini, dan ini kita implementasikan menjadi 9 kebiasaan baik di sekolah, yaitu yang ke-9-nya nabung saham dan sedekah. Nah, sobat-sobat sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan kami juga mencoba mensosialisasikan dengan bantuan Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk memperjelas keilmuannya. Jadi sudut pandang psikologi, neurosains, berbagai macam keilmuan untuk meyakinkan anak-anak supaya mau melakukan ini harus diusahakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Dengan demikian, anak-anak bukan lagi nanti mengerjakan 9 kebiasaan baik ini berdasarkan paksaan karena program sekolah, tapi karena pemahaman, karena critical thinkingnya, karena kreativitasnya, karena keinginannya, karena visinya yang sudah dimiliki akibat dari pengajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga menginspirasi. Saya yakin kalau 9 kebiasaan baik ini dilaksanakan di Indonesia 2045, insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa besar, punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan sumber daya manusia, dan kita menjadi bangsa-bangsa yang berpengaruh di dunia ini. Terima kasih.
Sahabat-sahabat sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.